Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
Bunda tiap hari baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Walaupun jatuh, dipukulin orang, dijauhi teman, engkau tetap nomor satu. Kayu salib banggaku, kemana-mana aku pergi, Yesuslah hidupku. Walaupun jatuh, dipukulin orang, dijauhi orang, aku tetap nomor satu. Kayu salib banggaku, kemana-mana aku pergi, Yesuslah hidupku. Kemana-mana aku pergi, Yesuslah hidupku. Kemana-mana aku pergi, Yesuslah hidupku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya.
adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Cici berharap kita semua sehat-sehat di dalam Tuhan ya. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita sama-sama mau lipat tangan kita, tutup mata kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini kalau kami boleh ibadah online dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami jadi anak-anak yang duduk diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan hari ini, Cici mau bercerita tentang sebuah kisah dulu adik-adik. Nah, kisahnya ada di sebuah keluarga ada 2 orang anak. Anak pertama namanya Tik-Tik, anak kedua namanya Tok-Tok. Jadi papi maminya kalau manggil mereka Tik-Tok, kesini. Nah, jadi suatu hari Tik-Tik lagi main bola di dalam rumahnya. Nah, dia lagi asik tendang bolanya, tanpa sengaja Tik-Tik tendang bolanya kena cangkir mamanya yang lagi dipakai untuk minum kopi. Wah, Tik-Tik langsung ketakutan. Aduh, gimana nih? Nah, mamanya datang. Tik-Tik, kamu lagi ngapain? Nah, Tik-Tik minta maaf sama mamanya. Mami, maaf ya, aku tadi lagi main bola. Aku gak sengaja kena cangkirnya mama, akhirnya jadi pecah deh. Maafin aku ya Ma. Tik-Tik sangat menyesal. Nah, karena Tik-Tik sudah minta maaf, lalu mamanya Tik-Tik bilang begini, gak apa-apa Tik-Tik, lain kali kamu kalau main bola hati-hati ya. Gak apa-apa, Mami maafin kamu. Nah, akhirnya Tik-Tik pun happy lagi karena dia sudah dimaafkan oleh mamanya. Nah, kebesokannya Tik-Tik dan Tok-Tok main lagi. Mereka main sama-sama, mereka bermain sepak bola. Nah, tapi ketika tengah-tengah lagi bermain, Tok-Tok gak sengaja menginjak kakinya si Tik-Tik. Wah, Tik-Tik langsung marah besar. Tok-Tok, kaki aku sakit. Kamu injak-injak kaki aku ya. Sini aku mau injak balik kaki kamu. Nah, Tok-Tok udah minta maaf. Aduh sorry Tik-Tik, aku gak sengaja. Gak bisa, gak sengaja. Emangnya kamu gak lihat ada kaki aku? Tik-Tik dan Tok-Tok berantem, lari-larian, kejar-kejaran. Sini kamu, aku injak kaki kamu, aku mau balas. Nah, mereka lari-larian sampai dipanggil sama papi maminya. Tik-Tok, stop lari-larian. Tik-Tok, stop. Nah, tapi mereka nggak mau dengar. Sampai akhirnya papanya tangkapin satu-satu. Tik-Tik, Tok-Tok, ditangkap. Nah, lalu mamanya Tik-Tik dan Tok-Tok bilang, Tik-Tik, kenapa kalian lari-larian? Si Tik-Tik ngadu. Karena Tok-Tok injek kaki aku, Mami. Sakit, aku mau bales. Nah, lalu mamanya Tik-Tik dan Tok-Tok bilang apa? Tik-Tik, kamu lupa ya kalau kemarin kamu pecahin cangkir Mami, kamu minta maaf sama Mami dan Mami maafin kamu. Sekarang Tok-Tok berbuat salah sama kamu dan gak disengaja dan dia sudah minta maaf. Kamu juga harus belajar untuk memaafkan Tok-Tok. Dengan kayak begitu, dengan seperti itu, kita bisa hidup dengan damai, kita bisa hidup dengan rukun. Akhirnya, Tik-Tik pun memaafkan Tok-Tok dan mereka bermain lagi deh. Nah, kenapa sih Cici cerita tentang ilustrasi ini? Hari ini tema cerita kita, firman Tuhan kita itu ada di Matius 18 ayat yang ke-21 sampai ke-35. Nah, suatu kali Tuhan Yesus dan muridnya Petrus sedang berjalan-jalan, lagi ngobrol-ngobrol. Nah, Petrus tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berapa kali sih kita harus maafin orang? Kenapa sih kita harus maafin orang? Nah, lalu Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah juga ke Petrus supaya Petrus mengerti.
Nah, jadi kisahnya seperti ini adik-adik. Suatu hari ada seorang hamba yang pinjam uang sama seorang raja. Jadi si hamba ini pinjam uang sebesar 10.000 sama si rajanya. Nah, kalau kita pinjam sesuatu dari orang, kita harus kembalikan. Jangan lupa ya adik-adik, jangan kita bilang aku pinjam ini ya, aku pinjam ini ya, tapi nggak dikembalikan. Itu namanya mencuri ya. Nah, jadi hamba ini pinjam uang sama rajanya, pinjam 10.000. Nah, suatu kali tiba saatnya rajanya minta uangnya dikembalikan. Nah, si hamba ini bilang, ampun tuanku raja, aku belum bisa bayar hutangnya. Maafin aku ya, kasih aku waktu lagi ya. Nah, dia sampai saking memohonnya dia sampai bersujud di depan rajanya. Nah, karena melihat si hamba ini, iya ya kayaknya dia belum mampu bayar. Ya udah deh, diampuni aja. Akhirnya rajanya bilang begini ke hambanya, oke ya udah kalau begitu, hutang kamu saya hapuskan. Nah, betapa bersyukurnya si hamba ini karena hutangnya dihapuskan. Bukannya cuman hanya dikasih waktu yang lebih untuk membayar hutang, bahkan hutangnya tuh dihapuskan adik-adik. Jadi si hamba ini gak usah bayar hutang lagi ke si raja. Jadi dia udah gak ada hutang. Nah, lalu si hamba ini pun keluar. Ketika dia berjalan-jalan, di tengah jalan dia ketemu sama temennya. Temennya ini dulu pinjam uang 100 sama dia. Nah, akhirnya hamba ini pun tagih hutang temennya. Hei kamu kan pinjam uang 100 sama aku, kamu belum kembaliin. Sini sekarang kembaliin uang aku. Temennya ini juga belum bisa bayar. Temennya bilang sama si hamba ini, aku minta maaf ya, kasih aku waktu, nanti aku bayar deh pasti. Tapi kasih aku waktu lebih ya, sabar ya. Nah, si hamba ini, gak bisa, kamu hutang harus bayar. Kamu ini cuman pinjam uang aja tapi gak bisa bayar. Bayar pokoknya, aku gak mau tahu. Temennya bilang, aduh maafin aku belum ada uangnya. Gak bisa, pokoknya aku gak mau tahu, kamu harus bayar sekarang. Nah, pokoknya mereka berdebat terus tuh. Temennya belum sanggup bayar, tapi si hamba ini gak mau tahu. Pokoknya temennya harus segera bayar hutangnya. Nah, hal ini terdengarlah oleh sang raja. Nah, raja ini lalu panggil si hamba yang tadi hutang 10.000 sama dia, yang hutangnya sudah dihapuskan. Aku kan sudah menghapus hutang kamu, aku sudah mengampuni kamu. Kenapa teman kamu yang hanya berhutang 100 doang sama kamu nggak mau mengampuni? Kamu bahkan nggak mau kasih waktu tambahan bagi dia untuk membayar hutangnya. Nah, karena kamu begitu, sekarang aku juga mau memperlakukan kamu seperti itu. Kamu gak jadi dihapus hutangnya, kamu harus bayar hutang kamu sama aku. Nah, akhirnya hamba yang tadinya hutangnya sudah dihapus sama raja, akhirnya dia harus bayar lagi hutangnya. Nah, lalu selesai kisahnya sampai di sini ya. Nah, Petrus bertanya lagi sama Tuhan. Terus Tuhan, aku mau tanya, kalau misalnya kita mengampuni, tapi kadang-kadang kita udah ampuni orang yang jahat sama kita, tapi kita dijahatin lagi. Kita harus gimana ya Tuhan? Nah, Tuhan Yesus bilang, ya kamu harus terus mengampuni mereka. Petrus nanya, terus berapa kali aku harus ngampunin mereka? Kan aku sabar juga ada batasnya Tuhan Yesus, kan? Lalu Petrus bilang, apakah 7 kali cukup Tuhan untuk mengampuni mereka? Nah, Tuhan Yesus bilang, bukan cuma 7 kali Petrus, kamu harus mengampuni orang yang bersalah sama kamu sebanyak 70 dikali 7 kali. Nah, artinya kita harus mengampuni orang yang bersalah sama kita tanpa henti-hentinya teman-teman adik-adik. Nah, jadi hari ini kalau misalnya di rumah yang suka diisengin sama cicinya atau kokonya, atau adiknya yang suka nggak sengaja rusakin mainan kita atau merobek barang kita, nah kadang kita marah, tapi jangan lupa untuk mengampuni mereka.
Kenapa sih kita harus ngampunin orang? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Ya, kita kan kadang-kadang suka nakal. Kita kadang-kadang suka gak dengerin mama. Kita kadang-kadang suka malas kerjain PR. Atau mungkin kadang-kadang kita suka lupa baca Alkitab. Atau kadang-kadang kita suka lupa berdoa. Nah, asalkan kita datang ke Tuhan dan kita minta ampun, Tuhan pasti ampuni kita. Yang penting kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan, kita jangan ulangi kesalahan kita lagi. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita harus belajar mengampuni orang yang salah sama kita, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Nah, sampai di sini cerita Cici hari ini. Jangan lupa kita belajar untuk terus mengampuni orang yang kadang-kadang bikin salah sama kita. Oke? Sekarang kita sama-sama bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami belajar untuk menjadi anak-anak yang punya hati untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ajar kami menjadi anak yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah online kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami, Tuhan Yesus yang menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.